Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Baik anak-anak, sebelum saya menyampaikan materi pada kesempatan kali ini, marilah bersama-sama kita senantiasa memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita semuanya di pagi yang cerah ini masih diberikan oleh Allah kesempatan, diberikan oleh Allah nikmat berupa umur panjang dan juga kesehatan, sehingga masih dapat berkumpul bermuajahah di majelis yang mubarak ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa ada suatu halangan apapun. Kedua kalinya sholawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada beliau Nabiullah Nabi besar Muhammad SAW, Nabi yang senantiasa kita nantikan syafaat pertolongannya baik di dunia maupun di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Anak-anak yang saya hormati, peserta matsama tentunya yang saya hormati, saya di sini sebelum menyampaikan materi perlu saya kenalkan, nama saya adalah Mukhtar, adalah salah satu di antara guru pengajar di MA Fatwa Alim Tulung ini, yang kebetulan saya ditugasi, saya diberikan materi untuk menyampaikan di dalam acara matsama ini adalah materi yang berkaitan dengan ukhuwah. Baik anak-anak, langsung saja untuk menyingkat waktu akan saya sampaikan sedikit terkait dengan materi ukhuwah ini. Apa itu ukhuwah? Ukhuwah adalah bahasa Arab yang pada waktu itu bahasa Arabnya adalah ukhuwatun, yang ini berasal dari kata akhun atau ikhwatun, yang artinya yaitu persaudaraan. Persaudaraan ini juga mempunyai kata lain, bisa diartikan yaitu tautan, pertalian atau kebersamaan dua orang atau lebih, yang itu disebabkan karena ada persamaan satu dengan yang lainnya. Baik anak-anak, selanjutnya perlu saya sampaikan bahwa ukhuwah ini terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama namanya adalah ukhuwah Islamiyah, nomor 2 ukhuwah wataniyah, dan yang ketiga ukhuwah insaniyah atau ukhuwah basyariyah. Anak-anak, mari kita lanjutkan berikutnya. Mari kita telaah satu persatu di antara ukhuwah-ukhuwah yang telah kita sebutkan di atas tadi. Yang pertama adalah ukhuwah Islamiyah. Ukhuwah Islamiyah merupakan persaudaraan sesama umat Islam, di mana dalam hal ini berarti semua umat Islam ini adalah saudara satu dengan yang lain. Hal ini juga ditegaskan oleh Rasulullah dalam hadisnya, al-muslimu akhul muslim, bahwa umat Islam satu dengan yang lain adalah bersaudara. Artinya ketika kita sudah menyadari bahwa sesama umat Islam itu adalah bersaudara, kita dilarang untuk saling menghujat, saling mengolok-olok, apalagi saling mentakfirkan satu sama lain, mengkafirkan satu sama yang lain. Tentunya ketika ini kita sudah mengatakan bahwa sudah kita mengetahui bahwa umat Islam adalah bersaudara, tentunya kita harus tidak boleh memandang apakah itu umat Islam itu bermadhab Syafi'i, bermadhab Hanafi, bermadhab Hambali atau Maliki. Semuanya adalah umat Islam, berarti adalah saudara kita. Dan kita juga tidak boleh memandang bahwa itu adalah orang yang berhaluan Ahlus Sunnah wal Jamaah, orang NU, orang Muhammadiyah atau orang yang lainnya. Kita harus menyampaikan itu semuanya. Pokoknya kalau itu umat Islam, semuanya adalah kita anggap saudara kita semuanya. Sehingga muncullah dalam benak kita tidak boleh menghina mereka, tidak boleh menjelek-jelekan mereka, apalagi sampai yaitu membunuh sesama muslim. Karena di dalam Islam
membunuh umat Islam sesama muslim itu hukumnya adalah diharamkan dalam agama Islam. Yang kedua adalah ukhuwah wataniyah, yaitu persaudaraan sesama negara. Dalam konteks ini berarti semua warga negara Republik Indonesia dari Sabang sampai Merauke itu semuanya adalah saudara kita semuanya. Tentunya juga kita tidak boleh memandang itu adalah dari kelompok mana, itu agamanya apa, itu kemudian budayanya seperti apa, bahasanya seperti apa. Kita harus menyampingkan seperti itu semuanya. Dalam benak kita, dalam hati kita, dalam pemahaman kita harus kita pahamkan bahwa semua orang yang hidup di negara Republik Indonesia ini adalah saudara kita semuanya. Sehingga tentunya kita juga dilarang untuk mengolok-olok, dilarang untuk mengejek, dilarang untuk saling bermusuhan satu dengan yang lain, karena kita adalah merupakan satu kesatuan, yaitu persaudaraan dalam negara kita atau ukhuwah wataniyah. Yang ketiga adalah ukhuwah basyariyah atau ukhuwah insaniyah, di mana ukhuwah insaniyah ini, ukhuwah basyariyah ini adalah persaudaraan semua umat manusia di seluruh dunia. Sehingga kita harus faham, kita harus meyakini bahwa semua manusia di muka bumi ini adalah saudara kita. Karena apa? Kita adalah satu keturunan dari satu orang, yaitu Nabi Adam dan Siti Hawa, sama-sama dibuat dari, pembuatannya adalah dari tanah. Sehingga kita harus menganggap semua manusia ini adalah saudara kita. Tentunya juga tanpa kita memandang itu negaranya mana, bahasanya seperti apa, kulitnya seperti apa, etnisnya seperti apa, agamanya apa. Kita harus menyampingkan itu. Ketika kita sudah berbicara yang namanya ukhuwah insaniyah atau basyariyah, berarti kita harus mempunyai pandangan yang luas bahwa semuanya manusia ini adalah saudara kita. Sehingga kita pun dilarang untuk bermusuhan, dilarang untuk mencaci maki, dilarang untuk saling mengolok-olok. Sehingga ketika kesemuanya itu kita sudah bisa menyadari dan tentunya bisa mempraktekkan satu ukhuwah Islamiyah, maka Islam ini akan damai rasanya. Ukhuwah wataniyah, ketika kita sudah bisa mempraktekkan, maka negara ini akan damai, ayem dan tentram. Ketika kita sudah bisa mempraktekkan, memahami dan mempraktekkan ukhuwah insaniyah atau basyariyah, insya Allah negara ini kondisinya akan selalu aman dan tentram. Baik anak-anak, saya kira itu yang sedikit yang bisa sampaikan terkait dengan ukhuwah, baik ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wataniyah, dan ukhuwah insaniyah atau basyariyah. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Sebelum saya tutup, saya ada beberapa pertanyaan, silahkan nanti dijawab. Yang pertama yaitu, bagaimanakah praktek ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wataniyah, dan ukhuwah basyariyah yang sudah Anda ketahui di lingkungan Anda? Nomor 2, hal apakah yang sudah kalian lakukan di dalam mempraktekkan ukhuwah basyariyah, wataniyah, dan juga Islamiyah di lingkungan Anda? Kemudian yang terakhir, ini adalah mutiara kata, tolong incamkan betul bahwa keberhasilan seseorang itu tidak diukur dari di mana dia belajar atau di mana dia sekolah, melainkan keberhasilan itu diukur dari seberapa besar dia bersungguh-sungguh di dalam proses belajar itu sendiri. Yang intinya sekolah dimanapun itu adalah sama, tergantung seberapa besar dia sungguh-sungguh dalam menjalani proses belajar itu. Demikian
Ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.